Yesaya 16 ayat 10. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan, telah menghilang dari kebun-kebun anggur, tempik sorak dan sorak-sorai. Tiada pengirik anggur di tempat pemerasan pekik, mereka sudah berhenti. Saya mau ambil rema dalam bagian ini, tuh dalam ayat 13 dan 14, bahwa pada akhirnya segala sesuatu itu kalau misalkan tidak berasal dari Allah, pada akhirnya akan lenyap. Amin. Tetapi yang menjadi satu sukacita, sorak-sorai, apabila manusia itu, saudara dan saya, bergantung kepada Tuhan, maka dialah yang akan menuntun perjalanan hidup kita, sebab dia Immanuel. Terima kasih, Pak. 1 Samuel 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Di Tuhan, dari pembacaan ayat ini saya cuma mau mengatakan bahwa kalau kita mau bersukaria, bersukarialah di dalam Tuhan. Amin. Karena apa? Sukaria yang datang dari Tuhan itu pasti sukaria yang sejati, ya. Karena kalau sukacita yang karena suasana, karena lingkungan, itu sifatnya sementara. Tetapi Hana di sini bilang, hatiku bersukaria karena Tuhan, sebab aku bersukacita karena pertolongan. Jadi dalam sukacita yang berasal dari Tuhan ada pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam perikop saya pagi hari ini yaitu kata-kata penghibur untuk Sion. Ayat yang saya akan baca ini berbicara tentang bangsa Israel, bagaimana mereka mengalami satu pergumulan yang luar biasa, di mana di sana ada satu pergumulan dari bangsa Israel. Kita baca dalam Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan penghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, garis bawahi, di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Katakan amin. Amin. Ini berbicara kepada kita pagi hari ini, di mana setiap kita pasti punya pergumulan seperti bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, di mana Sion berbicara tentang kehidupan orang percaya. Nah, di sini Yesus berkata, sebab Tuhan menghibur Sion, dia sedang menghibur kita. Hati yang terluka, punya pergumulan, punya masalah, dia tetap menghibur kita. Amin. Ya, dikatakan sekalipun renuntuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Sekalipun kita dalam padang gurun, apa padang gurun kita hari-hari ini, Tuhan berkata, jangan takut, aku memberikan kepadamu sukacita. Dikatakan di Taman Eden dan padang gurun belantara seperti taman Tuhan. Sekalipun kita dalam padang gurun, dalam padang belantara, dikatakan Tuhan, kamu harus sukacita, sebab kamu harus mengalami padang gurun itu, dan kamu harus mengalami sukacita dari Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati. Pagi hari ini saya dapatkan satu ayat di dalam Mazmur 16 ayat 11. Bunyinya demikian, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini janji Tuhan kepada kita semua, terlebih saya, bahwa Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya, bahkan segala rahasia-rahasianya Tuhan tidak pernah menahan. Dia selalu mengungkapkan dan menyingkapkan, bahkan memberi pemberitahuan kepada kita semua. Bahkan di sini dikatakan, dia akan selalu memberitahukan kepada kita semua tentang jalan kehidupan. Dan di sana dikatakan bahwa Tuhan punya sukacita yang berlimpah-limpah. Jadi kita tidak punya alasan tidak bersukacita, karena di sana kumpulan sukacita. Bahkan Tuhan itu sumber dari sukacita. Jadi kita tidak punya alasan tidak bersukacita. Apapun masalah, pergumulan, bahkan kita ada di lembah kekelaman pun, kita ada masa-masa keterpurukan, kita wajib bersukacita karena tinggal meminta kepada Tuhan. Tuhan kasih sukacita. Jadi masalah dan keadaan tidak akan bisa mempengaruhi sukacita kita, karena kita punya Tuhan yang punya sukacita. Dan dikatakan di situ di tangan kanan Tuhan ada nikmat yang senantiasa. Jadi demikian, terima kasih. Pagi hari ini saya dapat ayat dari 2 Tawarik 6 ayat 41. Dan sekarang bangunlah ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentianmu. Engkau serta tabut kekuatanmu, kiranya ya Tuhan Allah,
imam-imammu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang kau kasihi bersukacita karena kebaikanmu. Tema yang saya dapat pada pagi hari ini, kita tetap selalu bersukacita dalam masalah apapun yang kita hadapi saat-saat ini. Kita punya pilihan untuk bersukacita atau tidak. Dan di sini walaupun berat ya masalah yang saya pribadi hadapi saat ini, akhir-akhir ini, tapi saya memilih untuk bersukacita bersama Tuhan. Terima kasih. Shalom, terima kasih. Ayat yang saya dapat pagi hari ini ada di Sefanya 3 ayat 14. Demikian bunyinya, bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempi soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Mungkin sekilas ayat ini tidak ada artinya, tetapi kalau saya melihat perikop di atas ternyata artinya sangat dalam karena berbicara tentang janji keselamatan. Kalau di ayat sebelumnya saya baca dalam versi FHYH berkata begini, kenapa putri Sion bersukacita? Kenapa putri Yerusalem diminta bersukacita? Karena ayat 13 ternyata berbunyi, karena mereka bukan lagi orang-orang berdosa. Karena apa? Ayat 15, karena Tuhan telah menghapuskan hukuman atas mereka. Itu sebabnya kita punya slogan FGBMFI berkata, orang-orang terbahagia di dunia ya. Kita orang terbahagia, orang bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan sudah menghapus dosa kita ya. Karena di dalam Adam kita satu asosiasi, kita orang berdosa, tetapi sekarang dalam Yesus kita menjadi orang benar. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya dapat dari Yesaya 61 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Tuhan sudah mati untuk saya. Tuhan diludahi, Tuhan dihina, Tuhan difitnah, dan banyak hal yang Tuhan sudah lakukan. Ganti semua yang hari-hari ini mungkin saya pribadi dan bahkan kita semua alami masalah, problema yang mungkin kita bisa-bisa mau melupakan Tuhan. Dan itu juga ada pada saya. Saya sampai di detik-detik terendah, Tuhan di mana? Kehilangan rasa sukacita, kehilangan rasa damai, kehilangan satu pegangan janji di mana Tuhan sudah menggantikan semua itu untuk saya pribadi, bahkan untuk kita semua. Sukacita abadi tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa digantikan dengan apapun, dan itu tidak hanya sekedar lewat, itu permanen dan itu kekal, bahwa sukacita itu adalah salah satu janji keselamatan yang jadi bagian pribadi setiap kita. Terima kasih. Shalom. Ayat pada pagi hari ini yang saya dapatkan Amsal 10 ayat 23. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Katakan amin. Amin. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Kalau kita pada pagi ini ada di tempat ini, saya percaya kita menjadi orang yang benar. Yaitu maksudnya orang yang benar melakukan firman Tuhan. Itu akan mendapatkan sukacita. Tetapi orang yang tidak punya harapan, tetapi orang fasik menjadi sia-sia. Kita tidak mau menjadi orang yang sia-sia. Jadi kita pada pagi ini bersyukur kita punya pengharapan kepada Tuhan. Itu yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Salam. Puji Tuhan, saya mendapat ayat ini dan saya percaya Tuhan memakai Bapak Henry Toi sebagai jawaban Tuhan terhadap saya. Saya dengan dia tidak pernah baku telepon tentang ayat ini. Dikatakan begini, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara, ayat ini saya percaya tidak bicara rohani, tapi bicara jasmani. Tapi juga kalau ada yang mentafsirkan rohani, silakan, itu hak bebasnya. Tapi ini bicara tentang makan sedap-sedap, minum
Manis-manis. Ya kan manis-manis. Yang bawa manis-manis Iya. juga kan. Sebentar memang. Puji Tuhan, memang beberapa bulan terakhir ini saya ada satu penyakit selain mata, yaitu saya punya gula naik. Sampai saya berposok kiri kanan. Sekaligus teguran. Poso itu apa ya kalau bahasa hari-hari? Berpantang. Tidak mau makan ini, tidak mau minum itu, bahkan makan nasi satu hari seringkali tidak. Setelah saya cek kemari, badan turun, tapi gulanya turun. Pasti Pasti imam naik. pasti imam naik. Ya. Nah, jadi dengan ayat ini saya percaya peneguhan bagi saya tidak ada lagi itu poso-poso. Yang ada gorontalo-gorontalo. Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Dan di sini dia tambah, kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Kadang-kala orang kasih pe orang nanti so busuk, so hamis, kasih capatu nanti so buka mulu, kasih orang, apalagi kasih ke hamba Tuhan. Enggak, kurang. Tergantung prediksi Anda. Mungkin Anda yang akan curhat. Nah, jadi saya percaya ini satu peneguhan bahwa kita boleh makan sedap, tapi jangan lupakan orang lain. Semua dalam rangka kekudusan, dan hari ini adalah kudus 4 tahun Laskar Doa. Sebab ada satu kata yang saya rangkai, fokus kepada Tuhan dan kepada sesama akan menghindarkan kita dari iri hati. Salam, selamat pagi. Dapat ayat Lukas 5 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Puji Tuhan. Memang saya sering bersaksi kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini ayat ini memang bertepatan untuk saya. Ini di sini mengatakan satu orang berdosa bertobat itu malaikat di surga dengan sukacita bertepuk sorak. Dan orang berdosa bertobat, karena ini 99 orang yang sudah benar, mereka tidak perlu bertobat. Karena apa? Karena mereka sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena satu orang bertobat saja di sini kita sudah tahu kan, itu beribu-ribu malaikat di surga bertepuk sorak karena menyambut satu orang ini berdosa. Puji Tuhan. Terima kasih. Ayat saya Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya termasuk orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Yang tadinya saya tidak percaya Tuhan, tapi sekarang saya bisa percaya Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dan yang puji Tuhan, yang ayat yang saya ambil di yang sini dikatakan, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion. Sion bicara gereja ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan bawa saya bersama-sama. Bahkan satu hal yang saya patut syukuri, saya bisa bergabung dengan Full Gospel. Dan ini satu hal yang luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Shalom. Pagi hari ini saya dapat ayat Lukas 10 ayat 20. Di sini berkata, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saya percaya ketika kita jadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan juga, kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Dan di sini katakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kalau mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang boleh kita lihat, terutama kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami pernah melayani seorang yang dirasuk oleh setan
sekian lama dia terganggu dengan keadaannya. Kalau kami lihat ketika dia dirasuk oleh roh jahat itu, kehilangan segala hal-hal rohani. Berdoa setidak mau, memuji Tuhan setidak mau, beribadah setidak mau. Jadi di situ kami dipanggil dan kami doa pelepasan di sana. Jadi singkat cerita, Tuhan punya kuasa yang besar. Jadi ketika kami melayani Bapak ini, dia masih muda, umur seperti kami, tapi karena dia bekerja di satu perusahaan, perusahaan itu memang pimpinannya orang Kristen, tapi bawahannya itu banyak yang orang-orang Muslim. Jadi waktu dia baru 1 bulan kerja, dia sudah naik, langsung sudah jadi supervisor. Jadi dia sudah melewati yang senior-senior. Jadi disantetlah dia. Jadi waktu itu kami doa pelepasan, kami lihat kuasa Tuhan bekerja, dia dilepaskan dari roh jahat, dan itulah Tuhan kita yang luar biasa. Ketika tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Ketika Tuhan bekerja, pasti sesuatu akan terjadi. Puji Tuhan, demikian dan